Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memberikan materi terkait faktor-faktor yang memperforma komputer dalam mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Di sini ada saya sendiri Sultan Akbar Almawar, ada teman saya Satrio Pancanugroho, ada Jaki Juniansyah dan Amalia Isnaini. Lihat di sini akan dijelaskan oleh saya Sultan Akbar mengapa performa itu penting. Di dalam performa itu ada efisiensi waktu. Komputer dengan performa tinggi dapat memproses data lebih cepat dan menghemat waktu kerja. Lalu juga ada produktivitasnya, kinerja yang baik memungkinkan multitasking tanpa hambatan, dan juga ada pengalaman pengguna, respon sistem yang cepat membuat penggunaan lebih nyaman. Lalu ada kesesuaian kebutuhan, performa yang baik memastikan komputer mampu menjalankan aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Misalnya untuk mendesain, bermain game, dan analisis data. Lalu juga ada umur pakai ya. Komputer berforma tinggi cenderung lebih tahan lama menggunakan software yang makin berat. Di slide berikutnya ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu menjelaskan faktor-faktor utama yang mempengaruhi performa komputer, terus ada juga memahami hubungan antar komponen dalam sistem komputer, dan juga dapat menganalisis cara meningkatkan kinerja komputer. Lanjut di slide berikutnya, itu ada konsep dasar performa komputer, yaitu kemampuan memproses data dalam waktu tertentu yang diukur dengan throughput atau jumlah tugas per waktu. Contohnya, misalkan ada sebuah server yang dapat memproses 100 permintaan per detik, berarti throughputnya adalah 100 permintaan. Semakin tinggi throughputnya, maka semakin baik performa sistem, karena lebih banyak tugas diselesaikan dalam waktu singkat. Lalu juga ada respon time atau waktu respon. Contohnya jika pengguna aplikasi lalu butuh waktu 2 detik sampai terbuka, maka respon time-nya adalah 2 detik. Semakin kecil respon time, maka semakin responsif komputer terhadap input penggunanya. Lalu juga ada utilization atau tingkat pemanfaatan sumber daya. Contohnya, jika CPU bekerja 70% dari kapasitas maksimalnya, maka CPU utilization-nya adalah 70%. Di mana utilization yang baik biasanya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Utilization adalah persentase pengguna sumber daya komputer, misalnya CPU, memori, disk, dan jaringan, selama menjalankan tugasnya. Lalu juga ada faktor utamanya, yaitu ada kecepatan prosesor atau clock speed, terus ada jumlah core CPU, terus ada ukuran cache, memori, storage, arsitektur bus system, ada GPU, dan juga efisiensi perangkat lunak dan sistem operasi. Slide berikutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Lalu di sini ada kecepatan clock atau clock speed. Clock speed menunjukkan seberapa cepat CPU berpikir dan memproses instruksi yang diberikan. Untuk satuannya yaitu gigahertz, yang artinya semakin tinggi frekuensi clock, semakin banyak instruksi per detik yang bisa dijalankan. Contohnya, CPU dengan 3,5 GHz yang mampu mengeksekusi 3,5 miliar siklus per detik. Adapun juga CPU dengan 2,0 GHz yang mampu mengeksekusi 2 miliar siklus per detik, yang artinya CPU dengan 3,5 GHz mampu mengeksekusi perintah lebih cepat dan menjalankan tugas-tugas yang sederhana. Next. Lalu di sini ada jumlah core. Core sering disebut sebagai otak kecil di dalam CPU. Core dibagi menjadi dua, yaitu single core dan multi core. Single core itu bisa diibaratkan sebagai otak otak kerja otak satu orang yang bisa menjalankan tugasnya satu persatu dan beban antriannya bertambah. Lalu untuk multi core itu beberapa kerja otak orang yang menjalankan tugasnya secara bersama-sama atau paralel dan multitasking yang lancar. CPU modern memiliki banyak inti core. Untuk saat ini, sejauh ini, CPU modern memiliki 24 core pada sebuah laptop. Masing-masing core dapat menjalankan tugasnya secara paralel atau secara bersamaan. Contohnya, quad core atau 4 core lebih lebih cepat menjalankan tugasnya dan untuk multitasking juga lebih cepat dibandingkan dengan single core. Next, ukuran cache. Cache adalah memori yang sangat cepat dalam CPU. Cache tempat menyimpan data instruksi yang sering digunakan
Jadi CPU biar nggak bolak-balik ke RAM yang lebih lambat. Di sini level chess terdiri menjadi tiga, yaitu level satu, level 2, dan level 3. Level satu itu lebih cepat dan lebih kecil, level 2 itu lebih lambat dari level satu dan agak lebih besar dari level satu. Untuk level 3 itu yang paling lambat dan yang paling besar. Meskipun chess level 3 itu lebih lebih lambat, tapi itu masih lebih cepat daripada RAM. Next. Lalu di sini ada memori utama atau RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. Adalah tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang dipakai oleh komputer. Jadi ketika membuka aplikasi, data yang disimpan di RAM itu bisa diakses lebih cepat. Pengaruhnya, RAM lebih besar bisa membuka banyak pemrograman tanpa lemot. Lalu untuk RAM yang lebih cepat, data yang dikirim ke CPU bisa jadi lebih cepat. Adapun juga jika RAM kurang, maka komputer sering sering lemot dan atau mengalami lag. Next. Lalu ada kecepatan storage. Jadi storage itu adalah tempat penyimpanan komputer untuk menyimpan data dalam jangka panjang seperti sistem, aplikasi, foto dan video. Jenis penyimpanan storage yaitu ada tiga. Yang pertama itu hard disk, SSD dan NVMe SSD. Hard disk itu kecepatannya lebih lambat daripada SSD dan harganya pun lebih murah. Untuk SSD, kecepatannya itu udah lumayan cepat dan harganya pun relatif mahal. Lalu NVMe SSD yaitu yang paling cepat dan harganya pun yang paling mahal. Jika menggunakan SSD, pengaruhnya lebih besar terhadap booting, load aplikasi, dan transfer data. Pada saat menggunakan hard disk, bootingnya itu bisa mencapai 1 menit. Jika menggunakan SSD, itu bisa cuma 10 detik saja. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Selanjutnya ada sistem bus. Bus menghubung CPU, memori, dan perangkat lainnya. Ada jenis-jenisnya yaitu ada front side bus, data bus, dan address bus. Dampaknya itu kalau bandwidth tinggi, semakin transfer datanya semakin lebih cepat. Next. Selanjutnya ada GPU, Graphic Processing Unit, atau disebut VGA. Digunakan untuk pemrosesan grafis dan komputasi paralel. Penting untuk game, AI, pemrosesan data besar. Semakin GPU VGA-nya semakin bagus, semakin tinggi mereknya, maka semakin penggunanya itu semakin lancar. Yang ada di sini ada merek-merek GPU. Yang pertama ada Nvidia, CUDA, yang kedua ada AMD Radeon, yang ketiga ada Intel. Next. Selanjutnya ada efisiensi perangkat lunak atau yaitu software yang buruk sama dengan memperlambat sistem. Yang pertama ada optimasi kode. Optimasi kode yaitu artinya memperbaiki menyusun ulang program agar berjalan lebih cepat dan menggunakan sumber daya lebih sedikit. Terus ada manajemen memori, yaitu menghindari penggunaan memori berlebihan dan algoritma efisien sangat berpengaruh. Terus selanjutnya ada sistem operasi. Sistem operasi juga mempengaruhi manajemen sumber daya, yaitu mengatur pengalokasian sumber daya seperti CPU, RAM, I/O dengan adil. Next. Selanjutnya ada konsumsi daya dan pendinginan. Overheating CPU menurunkan performa. Sistem pendingin yang baik menjaga performa stabil. Kalau kita punya komputer dengan spek yang tinggi, kalau di ruangannya nggak ada AC atau kipas, semakin kita nyalain komputernya nanti cepat panas. Kalau di situ kita harus salah satunya menggunakan AC untuk pendingin ruangan agar komputernya stabil. Terus ada efisiensi energi penting untuk laptop dan server. Next. Selanjutnya ada interkoneksi dan bandwidth. Performa jaringan LAN atau WiFi mempengaruhi sistem terdistribusi.
Ini ada server dan cloud computing, sangat bergantung pada bandwidth dan latensi jaringan. Ketergantungan jaringan, performa jaringan yang cepat dan stabil adalah kunci untuk menurunkan sistem modern. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amelia Asnaini. Selanjutnya ada arsitektur CPU dan instruksi. Arsitektur CPU itu dibagi menjadi dua, yaitu CISC dan RISC. CISC itu Complex Instruction Set Computing. Dia menggunakan instruksi yang lebih kompleks namun membutuhkan lebih banyak siklus per instruksi. Sedangkan RISC, Reduced Instruction Set Computing, memiliki instruksi yang lebih sederhana namun dapat dieksekusi lebih per instruksi. Next. Selanjutnya ada benchmarking. Benchmarking adalah proses mengukur kinerja komponen komputer dengan alat uji. Alat pengujian benchmarking itu ada Geekbench, Signbench, 3D Mark, dan Fastmark. Ini ada benchmarking. Benchmarking adalah proses mengukur kinerja komputer menggunakan alat uji. Alat ujinya itu ada Geekbench, Signbench, 3D Mark, dan Fastmark. Geekbench itu digunakan untuk mengukur performa CPU dan RAM. Signbench itu digunakan untuk mengukur GPU dan CPU. Kemudian 3D Mark itu untuk mengukur GPU dan kemampuan gaming. Sedangkan kalau Fastmark itu untuk mengukur kinerja keseluruhan komputer. Next. Selanjutnya ada cara meningkatkan performa. Di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan performa komputer. Yang pertama itu ada upgrade hardware, seperti menambah RAM untuk menggantinya menggunakan SSD. Terus kemudian ada pendinginan, menggunakan sistem pendingin yang lebih efisien agar suhunya tetap stabil. Selanjutnya ada bersihkan software, menghapus program yang tidak diperlukan agar sistem lebih real. Selanjutnya ada perbarui sistem, update driver dan sistem operasi untuk performa optimal. Dan yang terakhir ada overclock. Next, di sini ada contoh studi kasus. Ada dua laptop dengan CPU yang sama. Yang laptop pertama itu menggunakan HD dengan RAM 8 GB. Performa laptop B jauh lebih baik meskipun CPU sama karena faktor lain lebih optimal. Dengan kata lain, laptop B lebih optimal dikarenakan memiliki RAM yang lebih besar dan dia sudah menggunakan SSD. Next. Di sini ada kesimpulannya. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ditentukan oleh semua komponen komputer yang saling berkaitan, desain arsitektur dan efisiensi software yang sama pentingnya, optimalisasi menyeluruh menghasilkan kinerja terbaik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.